أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأوهر والسر الله الأكبر أما بعد Alhamdulillah segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga terlepas salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saat lagi bisa lihat sebagaimana disampaikan tadi akan ada tausiah spesial Ramadan yang akan diisi oleh guru kita yaitu Ustadz Ad-Din Hafizahullah wara'ah. Baik tanpa panjang waktu kepada Ustadz Alaihi Falyatafadhal Maskurah. Tafadhal Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga yang jawab salam saya segera Allah hajikan. Yang masih ada penyakit semoga Allah sembuhkan. Dan semoga Allah lipat gandakan semua amalan di sepanjang Ramadan ini. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah, Habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali duduk kembali di Masjid Al-Ittihad yang insya Allah gema ruh dari ibadah yang terpancar dari masjid ini insya Allah akan dicatat oleh Allah. Mari kita puas-puaskan hati kita, diri kita untuk sholat lebih banyak karena Pak, Bu, kalau nanti kita sudah di surga, kok enggak ada yang amin? Kalau nanti kita sudah di surga, sudah enggak ada lagi sholat. Kita sudah nggak disuruh sholat, kita udah nggak disuruh puasa, kita udah nggak disuruh zakat, kita udah nggak disuruh ngapa-ngapain lagi. Kata Allah ketika kita sudah ada di dalam surga, maka di saat itu kata Allah, udkhuli fi jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku dalam kenikmatan yang di dalamnya tidak ada kenikmatan yang menyerupai. Kepada semua jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai masuk kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mohon izin kepada semua para jamaah yang dirahmati Allah yang saya muliakan. Dulu Kiai saya di Gontor itu pernah berpesan seperti ini. Ketika kalian nanti, kata Kiai kami di Gontor, ketika kalian nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu kepada siapapun juga, maka berusahalah untuk sampaikan segala sesuatu yang pernah engkau rasakan, yang pernah engkau alami, bukan hanya sekedar sesuatu yang engkau baca, yang engkau pelajari. Maka dipertanyakan oleh beberapa teman-teman, kenapa Kiai, kenapa kita diminta untuk menyampaikan sesuatu yang sudah kita rasakan. Karena disitulah apa yang disampaikan akan memiliki ruh, akan memiliki frekuensi, sinyal yang akan diterima dengan cepat, mudah dan kuat oleh yang didengar. Maka izinkan di sini saya menyampaikan beberapa hal yang ini menjadi hal yang sudah saya temukan, saya rasakan, dan semoga yang saya sampaikan ini akan memiliki ruh yang bisa diterima dengan cepat, mudah, dan tidak ada niat saya untuk menggurui, tapi berdasarkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Izinkan saya menyampaikan sedikit hal yang saya dapat, yang saya ketahui. Kepada semua jamaah sekalian dirahmati Allah, masuk hari yang ke-10 hari terakhir. Menimbulkan pertanyaan nih dari kita. Lantas kapan waktunya Lailatul Qadar itu tiba? Betul ya Pak? Kalau Bapak yang puasanya kemarin di awal puasanya mulai hari Senin
Berarti ini hari puasa yang ke 21. Saya kemarin kebetulan puasa mulai dari hari Senin. Ketika ditanya, oh Ustadz Muhammadiyah, bukan. Saya nggak ikut Muhammadiyah, tapi saya ikut Saudi Arabia. Seperti itu. Bagi yang puasanya hari Selasa, berarti ini hari 20. Nanti malam ke-21. Sedangkan saya semalam, itu malam ke-21. Nah, lalu kalau disebutkan dalam banyak hadis, bahwasanya Lailatul Qadar itu ada yang disebut dalam riwayat datang pada malam ke-27. Ada lagi riwayat yang menyebut datang di malam-malam terakhir di 10 hari terakhir. Lalu bagaimana kita bisa menentukan malam ganjil itu kapan? Pada saat perbedaan penentuan dari awal puasa itu aja sudah kelihatan. Betul Pak? Jadi kalau kita misalkan mau berdebat, saya katakan Bapak Ibu sekalian semalam itu malam 21. Bapak yang puasa hari Selasa protes. Enggak Ustaz, hitungan saya malam ini baru malam 21. Ayo ribut. Ketika Bapak yang mulai puasa dari hari Selasa mengatakan malam ini malam ke-27. Kata saya enggak Pak, malam ini tuh malam ke-28. Itulah alasan kenapa Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya. A'takifu bil masjidi syahran kamilah. Aku beriktikaf di rumahnya Allah di masjid itu satu bulan penuh, terutama fi asyri ayyam min syahri Ramadan. Terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan aku beriktikaf di masjid. Aku habiskan waktuku lebih banyak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di masjid tanpa memilah-milih apakah malam ini malam ganjil ataukah bukan. Karena Pak takut kita berpikirnya menurut hitungan saya malam ini malam ganjil. Tapi ternyata menurut hitungan Allah bukan, malam ini malam genap. Nah atas dasar takut ketinggalan Lailatul Qadar itu maka usikum wa iyaya nafsi. Izinkan saya menasihati terutama diri saya sendiri, mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tadi di awal saya bilang kami dinasihati oleh kiai kami, guru kami sampaikan hal-hal yang memang engkau sudah rasakan. Pak, ada satu pengalaman Pak, satu cerita. Jadi ketika pesantren saya, Pak Erik belum pernah ke pesantren saya. Semoga lain waktu Pak Erik bisa ada waktu ke pesantren saya. Pesantren saya Pak, orang bilang megah, orang bilang mewah. Tapi alhamdulillah semua biayanya digratiskan di sana. Ada satu cerita Pak, semoga cerita ini bisa menguatkan terutama diri saya untuk menjaga 10 hari terakhir ini. Saya ingat menurut hitungan saya waktu itu adalah malam ke-27. Karena rumah saya di pesantren, ya saya di pesantren, jadi masjid itu cuma sekitar 10 langkah ya saya ke pesantren di masjid. Lalu di malam ke-27 itu santri-santri saya sudah pulang Pak. Santri semua sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya tinggal beberapa anak-anak yang jauh, yang dari Maluku, yang dari Lampung, mereka nggak pulang. Lalu kemudian ketika di situ waktu menunjukkan sekitar 1:30 malam. Lalu kemudian saya masuk ke dalam masjid, kondisi lampunya mati, hanya lampu-lampu TV saja petunjuk waktu sholat dan lampu bias dari luar yang kelihatan. Ketika saya mulai sholat qiyamul lail, Allahu Akbar, baca suratul Fatihah. Apa yang terjadi Pak? Subhanallah, yang terjadi ketika saya sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang terjadi Pak? Allah, yang terjadi pada saat itu gemuruh suara jawaban di belakang saya. Amin. Langsung diem tuh Pak. Diem berpikir antara melanjutkan sholat atau kabur. Karena bagaimana bisa
masjid yang santrinya sudah liburan, tapi tiba-tiba ketika waladhdallin, gemur suara amin itu menggema di seisi ruangan masjid tersebut. Ya Allah, terdiam selama mungkin sekitar 3 menit saya terdiam untuk mengobati rasa takut saya, Pak Erik. Diam dulu. Lalu kemudian sudah tenang, lanjut kembali baca surah. Ketika lanjut baca surah di tahiyat akhir, nah ini dia nih saat-saat yang lebih menegangkan. Ketika tahiyat akhir mau salam, ini antara hidup dan mati saya. Jangan-jangan ketika assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba dari samping kanan, wow. Akhirnya begitu sudah kuat, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepi, alhamdulillah aman. Sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi, aman, alhamdulillah. Pak, akhirnya setelah memastikan di belakang aman, tapi meyakini bahwa tadi ada gemuruh amin yang terucap, maka pada saat itu juga saya mencoba untuk meyakinkan diri saya bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian Pak, di situ saya puas-puaskan diri. Saya puas-puaskan hati untuk meminta kepada Allah. Dan doa saya yang paling utama adalah saya minta kepada Allah, ya Allah, mampukan hamba untuk terus menjalankan roda kehidupan pesantren ini. Ya Allah, akan ada banyak santri-santri yang akan datang di hari-hari kemudian, yang mereka akan belajar menghafalkan Al-Quran di tempat ini, tapi mereka juga akan menggantungkan hidupnya dari pesantren ini, ya Allah. Ya Allah, mampukan. Dah, intinya doa lebih arahnya kepada itu. Karena saya juga nggak tahu bagaimana menghidupi 145 santri yang besok habis Syawal sampai 180 santri, bagaimana makannya, bagaimana listrik dan segala macamnya. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak tahu lagi minta kepada siapa. Bapak, ini kehebatannya. Apa kehebatannya? Ketika Ramadan berakhir, bulan berganti, tibalah kita dikagetkan dengan yang namanya COVID. Betul Pak? Pada saat COVID itu kemudian saya dengar pesantren-pesantren semuanya mulangkan santrinya. Dipulangkan santrinya, lalu saya berpikir, andaikan pesantren-pesantren yang berbayar saja memulangkan santrinya, maka saya pesantren yang tidak berbayar harusnya bisa lebih wajar kalau saya pulangkan santri. Ketika keputusan itu sudah saya ambil, lalu ketika surat sudah disodorkan untuk saya tanda tangani dan disebarkan kepada semua wali santri, sebelum tanda tangan saya tertoreh di kertas di surat keputusan, tiba-tiba telepon berbunyi Pak. Dan disitulah perwakilan dari wali santri menelpon berucap, Ustaz, tolong jangan pulangkan santri kami. Jangan pulangkan anak-anak kami. Ekonomi kami sudah sulit. Di pandemi ini, COVID ini lebih sulit. Kami juga khawatir nggak bisa mengontrol. Anak-anak kami kemana, main kemana, jalan kemana. Kami khawatir COVID. Ustaz, please, tolong jangan pulangkan anak-anak kami. Akhirnya Pak, nggak jadi tuh Pak Erik. Tanda tangani surat, ya sudah. Maka saya bilang kepada Allah, ya Allah, kegiatan umrah saya berhenti. Kegiatan haji saya berhenti. Kegiatan undangan ke sana kemari berhenti. Bisnis yang kita melibatkan interaksi ke banyak orang berhenti. Maka pada saat itu tidak ada satupun yang bisa kita sandarkan kecuali Allah semata. Maka saya bilang dalam hati, ya Allah, saya akan bertahan dengan semua santri-santri yang ada di sini, ya Allah, sampai titik di mana Engkau katakan cukup sudah usahamu dan semua santri harus pulang. Akhirnya Pak, saya putuskan saya akan berdiam di dalam masjid itu, cukup menerima setoran hafalan santri setiap hari dan menunggu kapan kata Allah uang kami habis, beras kami habis, makanan-makanan kami habis, dan pada saat itu kami tidak punya pilihan, santri kami pulangkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak,
Dari hari ke hari kami menunggu kapan tuh waktunya uang kami habis. Dari hari demi hari kami menunggu kapan beras kami habis. Subhanallah, selama 2 tahun COVID berlangsung, santri-santri kami tetap berada di sana. Makanan tercukupi lebih, bahkan bangunan utama, gedung utama kami, lantai 2 dan lantai 3 yang luasnya 640 meter. Di setiap lantainya 2 lantai itu selesai. Bahkan ada bonusnya, tiba-tiba ada jamaah datang lalu kemudian menyerahkan seperangkat 1 mobil bus dan 1 mobil pick up. Diserahkan, Ustadz, ini buat pondok. Sekarang mobil itu menjadi saksi bonus COVID dari istiqomahnya kami. Pak, saya mau bilang sekali lagi, ini untuk menguatkan hati saya. Saya jadi semakin kuat, Pak. Semakin kuat tekad saya untuk berjaga di sepanjang malam di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak mau meninggalkan Lailatul Qadar. Tidak mau meninggalkan satupun malam. Karena saya sudah merasakan begitu hebatnya arti doa yang terpanjat di malam Lailatul Qadar. Maka kita juga perlu mengingat apa yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah. Apa yang diperbanyak dibaca pada saat malam-malam 10 hari terakhir. Yuk Pak, kita mantapkan hafalannya. Apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun. Lanjut Pak. Alhamdulillah. Berarti betul ketika Pak Erik mengatakan, Ustadz, rata-rata jamaah Masjid Al-Ittihad sudah hafal 50 juz Al-Quran. Subhanallah. Santri saya aja cuma 30 juz. Bapak 50 dari mana 20-nya? Pak, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pak, itu saja Pak. Doa, tentu sisipkan doa. Tapi Rasulullah meminta kepada kita perbanyak membaca doa tersebut. Ulang puluhan, ratusan atau bahkan ribuan kali dalam satu malam itu. Baca sebanyak-banyaknya. Kenapa Pak? Karena ketika kita meminta atau tidak meminta kepada Allah. Ketika kita memohon atau tidak memohon kepada Allah. Ketika kita menyebut atau tidak menyebut kebutuhan kita kepada Allah. Allah tahu Pak. Allah tahu yang kita butuhkan. Allah tahu yang kita inginkan. Dan kalau Allah sudah merasa cinta sama kita, Allah sudah merasa sayang sama kita, Allah sudah merasa dekat dengan kita meminta ampunan kepada Allah. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya dirimu afuun karim, menyukai maaf dan maha mulia. Fa'fu anna ya karim, maka ampuni kami ya Allah. Allah sudah suka dengan zikir kita, maka Pak, semua yang menjadi doa-doa yang tidak terucap oleh kita, Allah akan cukupi semuanya. Maka yuk bersama-sama kita niatkan dengan berucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bimbing kami menjalani 10 hari terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Menjaga malam-malam 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kuatkan hati kami. Kuatkan niat kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan Ramadan ini berlalu tanpa kami memperbanyak baca Quran kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan Ramadan ini berlalu tanpa kami menambah nilai salat kami. Jangan Kau biarkan Ramadan ini berlalu tanpa ya Allah Engkau izinkan lisan kami menyebut namamu lebih banyak lagi. Para jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita masih hidup di bulan Ramadan ini saja, ini sudah nikmat yang paling besar. Pada saat kita tersadar, ya Allah, tahun kemarin, Ramadan kemarin, orang tuaku masih ada. Ramadan ini orang tuaku sudah tidak ada. Ya Allah, Ramadan kemarin, saudaraku, kakakku, adikku masih ada. Tapi Ramadan ini sudah tidak ada. Ya Allah, Ramadan kemarin saudaraku, sepupuku, keponakanku masih ada.
Sekarang Ramadan tahun ini sudah tidak ada dan kita masih ada. Lalu masihkah kita menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan? Ketika Allah inginkan Ramadan yang masih diberikan kepada kita, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita-kita yang berkata, kita-kita yang berucap, ya Allah, izinkan nama-nama kami tercatat menjadi penduduk surgamu ya Rabb. Bukankah kita yang selalu berucap dalam sholat-sholat kita, ya Allah, jangan engkau tuliskan nama orang tuaku di dalam nerakamu Rabb. Ya Allah, jangan kau tuliskan nama anak-anak kami di nerakamu ya Rabb. Apalagi engkau tuliskan nama-nama kami di nerakamu ya Rabb. Demi Allah, tidak akan pernah sanggup kita berada ketika awal kaki melangkah ke pintunya saja. Tubuh ini sudah akan hangus terbakar. Maka tidak akan pernah sanggup badan ini menerima siksa di dalam nerakanya Allah. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah, mari bersama-sama pasang niat sebaik-baiknya. Pasang niat sebaik-baiknya. Betul-betul ya Allah, kami tidak akan lewatkan Ramadan ini pergi tanpa betul-betul kami maksimalkan nilai ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir para jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita tutup dengan doa. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sholat, amal sholat itu untuk kita. Ketika kita puasa itu untuk kita. Ketika kita umroh, haji, itu pun amal untuk kita. Tapi kemudian kenapa bulan Ramadan ini Allah menempatkan ada satu amal yang lebih tinggi dibandingkan amal-amal yang lainnya. Dan amal itu bernama sedekah. Disebutkan dalam satu riwayat, barang siapa yang keluar man kharaja min baitihi wa yut'imu ta'aman, lalu kemudian dia memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka ibadah itu khairum min ayya'takifa ahadun bi masjidi hadza li syahrin kamilin bi syahri Ramadan. Pak, barang siapa yang kemudian dia keluar dari rumahnya, lalu kemudian dia memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makan, maka amal itu lebih baik daripada i'tikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Itu Pak, amal itu lebih baik. Dan di bulan Ramadan ini kenapa amalan sedekah ditempatkan di posisi yang paling tinggi? Karena Bapak, disebut dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa kata Allah? Pak, andaikan kita nih tiba-tiba malaikat mewujudkan tampaknya, kelihatan di depan kita, lalu berucap, hai fulan, ada waktu 5 menit untuk kamu sekarang berucap meminta kepada Allah. Karena setelah 5 menit aku akan cabut nyawamu. Andaikan engkau diberikan kesempatan hidup lebih lama lagi, apa yang engkau akan janjikan untuk Tuhanmu? Pak, andaikan posisi itu ada di posisi kita, diberi kesempatan akan dipanjangkan lagi umur kita, lalu ditanya amal apa yang akan kita janjikan kepada Allah, maka kita akan menjawab fa as-sadaqah, maka aku akan bersedekah. Penghuni-penghuni kubur, mereka-mereka yang sudah berada di bawah tanah, ketika ditanya oleh Allah, andaikan kalian semua aku hidupkan sekarang ini, kalian mau janji apa sama aku? Kata Allah. Maka mereka semua yang ada dalam kubur akan berucap, maka niscaya aku akan bersedekah. Pak, kenapa? Kenapa sedekah menjadi janji-janji mereka semuanya? Karena sedekah adalah amal ibadah yang menyebabkan kesenjangan sosial terjadi besar-besaran di alam kubur. Ada orang yang kemudian berkata, Allah, kenapa kuburku hanya luas 3 kali 4 meter, tapi kenapa tetangga sebelahku seluas lapangan sepak bola? Ya Allah, kenapa di kuburku ini panas,
Tapi aku melihat tetanggaku di sebelah, aku melihat ada begitu banyak AC pendingin di dalam kuburnya dan sejuk sekali dirasakan. Ya Allah, kenapa di kuburku ini aku terasa lapar dan haus, dan kenapa tetanggaku di sebelah aku melihat ada begitu banyak makanan minuman yang segar. Ya Allah, apa yang membedakan? Maka pada saat itu kita baru tersadar ketika dijawab oleh para malaikat-malaikat Allah, yang membedakan antara kuburmu dengan kubur tetanggamu adalah kualitas dari sedekahmu. Sedekah adalah ibadah yang dibayar cash di alam kubur. Para ahli sedekah adalah mereka orang-orang yang akan menantikan datangnya hari kiamat dengan ketenangan, dengan kelapangan, dengan kenyamanan, karena semua fasilitas sudah Allah berikan di alam kuburnya. Maka yuk, kepada semua yang hadir di kesempatan ini, belum berakhir Ramadan ini, jangan putus, terus perbanyak ibadah kita berbagi, karena bulan Ramadan adalah bulan sosial. Tapi bukan hanya bulan Ramadan, diniatkan setelah selesai Ramadan, diniatkan untuk istiqomah, karena itulah tanda-tanda kita mendapat predikat lulus di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian singkat selepas zuhur ini. Semoga kita-kita yang saat ini hadir di majelis yang mulia ini, yang kalau kita melihat hanya kita-kita saja yang hadir, kita melihat di kasat mata kita antara yang kosong dengan yang terisi masih lebih banyak yang kosong. Itu kasat mata kita. Tapi di mata Allah, pada saat ini bukan hanya kita yang hadir sekarang, tapi para malaikat-malaikat Allah yang Allah dudukan di sekitar kita untuk dua tujuan. Tujuan pertama untuk mengikuti kajian ilmu dan zikir, dan tujuan yang kedua untuk mengaminkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Maka mari kepada semua jamaah sekalian dirahmati Allah, kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah, kita bermohon di waktu yang penuh dengan kebaikan ini, pada saat kita menjalankan puasa yang Allah muliakan ini. Mari bersama-sama kita awali dengan beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim, Allahu ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi penyayang, duhai Allah yang maha menatap lagi maha mendengar, duhai Allah yang maha mengabulkan setiap doa yang kami panjatkan. Allah, pada kesempatan ini izinkan lisan kami berucap kepadamu, terima kasih ya Rabb. Terima kasih. Dengan kebaikanmu engkau izinkan kami masih hidup di bulan Ramadan ini. Dengan rahmatmu kami masih menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan tahun ini. Atas curahan rahmat dan kasih sayangmu ya Rabb, kami masih bisa menikmati hari demi hari Ramadan yang terus bertambah. Allah, dengan ucapan terima kasih ini juga kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, jangan kau putuskan limpahan kasih sayangmu dalam hidup kami. Jangan kau putuskan ya Rabb limpahan kasih sayang berkah yang kau berikan dalam hidup kami. Tambah lagi ya Rabb, tambah lagi kenikmatan dalam hidup kami.
dalam hidup kami dan juga kelak nanti kematian kami. Allah, kami mohonkan juga padamu ya Rabb, di bulan yang penuh dengan ampunan ini kami mohon, ampuni dosa-dosa kami. Andaikan saat ini ya Rabb, ada banyak orang memandang kami hebat, ada banyak orang memandang kami baik, ada banyak orang memandang kami mulia bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, bukan karena kami mulia, tapi karena Engkau yang masih menutupi aib-aib kami. Karena Engkau yang masih menutupi aib dosa-dosa kami. Allah, kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, ampuni dosa-dosa yang menjadi sebab kedamaian pergi meninggalkan rumah tangga kami. Ampuni dosa yang menjadi sebab begitu banyak doa yang sudah lama kami panjatkan, tapi belum juga Engkau kabulkan. Ampuni dosa yang menjadi sebab anak-anak keturunan kami jauh dari taat padamu, jauh dari taat pada perintah kami selaku orang tua. Allah, kami juga mohonkan ampunan ya Rabb untuk kedua orang tua kami. Ini wajah ayahanda kami, ini wajah ibunda kami. Allah, inilah kedua malaikat yang sudah begitu hebat mendidik membesarkan kami. Allah, bagi orang tua kami yang masih ada, bagi orang tua kami yang masih hidup, kami mohon ya Rabb, sehatkan orang tua kami, kuatkan orang tua kami, panjangkan umur sehat, taat ibadah orang tua kami. Izinkan kami bahagiakan orang tua sebelum ajal memisahkan kami. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, bagi orang tua kami yang sudah kembali padamu ya Rabb, kami mohon ampuni dosa-dosa orang tua kami. Lapangkan kuburnya, hadirkan kesejukan di dalam kuburnya. Kami saksi betapa hebatnya mereka telah mendidik membesarkan kami. Kami saksi ya Rabb, mereka sudah begitu banyak berkorban untuk hidup kami. Allah, kumpulkan kelak nanti kami bersama orang tua kami di dalam surgamu yang abadi. Allahumma Rabbana, ya Allah, kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, sadarkan kami, ingatkan kami ya Rabb, untuk tidak melewati Ramadan ini berlalu tanpa kami tambah nilai baca Quran kami. Jangan kau biarkan Ramadan ini berlalu tanpa kami tambah nilai zikir kami. Jangan kau biarkan Ramadan ini berlalu tanpa engkau tambah nilai salat kami. Allah, kami mohon padamu dengan sangat ya Rabb, jikalau sampai detik ini masih ada di antara kami yang terlilit masalah yang begitu berat, maka selesaikan masalah-masalah kami ya Rabb. Jikalau kami yang saat ini ada dalam majelis mulia ini masih memiliki pertikaian perdebatan dengan keluarganya, maka selesaikan di bulan ini ya Rabb. Jikalau masih ada yang terlilit hutang, maka selesaikan hutang-hutangnya ya Rabb. Allahumma Rabbana, ya Allah, bukakan pintu rizki yang luas bagi kami. Bukakan pintu rizki yang luas bagi kami. Mudahkan urusan kami, mudahkan urusan hidup dan kelak kematian kami. Allah, ketika nanti takbir menggema, ketika Ramadan ini berakhir ya Rabb, kami mohon, jadikan kami hamba-hambamu yang kaya, kaya dengan iman, kaya dengan Islam, kaya dengan zakat, kaya dengan sedekah, kaya dengan manfaat, kaya dengan bekal yang kelak akan kami bawa datang menghadap-Mu Rabb. Rabb, jika nanti kan tiba saat ajal menjemput kami, jika nanti kan tiba waktu Engkau akan wafatkan kami, maka di saat itu kami mohon, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami di hari yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dalam kesempatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Allah, sampaikan salam rindu kami pada Rasulullah. Sampaikan kami sayang padanya, kami rindu padanya.
Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Biyadikal khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian para jamaah sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Semua yang baik datang dari Allah Sang Maha Baik. Semua kesalahan, keburukan dari diri saya sebagai manusia yang penuh kelemahan dan kebodohan. Pada akhirnya saya akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل